Baik, jamaah sekalian, langsung saja kita lanjutkan kajian tafsir kita. Pak ya, ayat 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum wahai orang-orang beriman ya, tidak bisa membunuh mereka, yaitu membunuh orang-orang kafir bibadrin di dalam perang Badar. Perang Badar mendapatkan kemenangan dan umat Islam, kaum muslimin banyak membunuh orang kafir. Itu pada hakikatnya falam taqtuluhum ya, mereka tidak membunuh orang kafir ya. Jadi sesungguhnya mereka mengalahkan orang kafir itu bukan karena kekuatan orang mukmin itu sendiri, melainkan apa? Walakinnallaha qatalahum. Pada hakikatnya sesungguhnya adalah Allah yang membunuh mereka. Ya, dengan cara apa? Binasrihi iyyakum. Bentuk pertolongan Allah terhadap kalian. Oke. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya pada saat perang Badar itu, di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim itu terdengar seperti gemuruh, Pak. Ya, gemuruh dari langit disertai dengan suara seperti kemrotok, kemrotok itu ya. Jadi kerikil-kerikil yang jatuh itu seperti di tempat-tempat kayak baskom itu, Pak. Ya, kayak hujan batu gitu. Disertai gemuruh dengan kerikil-kerikil yang jatuh di bumi itu. Dari kerikil itu kemudian Rasulullah dan sebagian para sahabat kemudian melemparkan ke arah orang-orang kafir. Dan ternyata dengan lemparan batu itu banyak orang kafir yang meninggal dunia. Ya, dengan orang kafir yang mati itu, ya, supaya tidak timbul kesombongan bagi orang-orang muslim, ya, Rasulullah dan para sahabat lalu disebutkan dalam ayat ini, hakikatnya bukan kalian yang membunuh orang kafir, melainkan Allah lah yang menolong kalian sehingga kalian dimenangkan, bisa mengalahkan orang-orang kafir. Wa ma ramaita, dan pada hakikatnya wahai Muhammad engkau tidak membalang walakinnallaha rama, akan tetapi pada hakikatnya Allah lah yang melempari orang-orang kafir. Ya, dengan cara apa? Bi solidzalika ilaihim, ya, fa'ala dzalika liyuqahhirul kafirin. Jadi dengan cara Allah menembuskan kerikil-kerikil itu kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena secara logika dengan orang kafir yang segitu banyaknya, kemudian kita membawa kerikil kita lemparkan kepada mereka, tentu sulit rasanya untuk bisa sampai kepada mereka. Ini adalah adanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, adanya izin Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Sehingga orang-orang mukmin ini walaupun sedikit tapi bisa memenangkan peperangan. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ya Pak ya, di ayat 249 itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratam biiznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang besar. Dengan apa? Dengan izin Allah. Makanya satu sisi kula jenengan jangan meremehkan yang kecil, jangan meremehkan kelompok yang sedikit. Kalau jenengan ngaji walaupun hanya seperti ini tolong jangan diremehkan. Mudah-mudahan dari kecil yang kita bina ini menjadi kekuatan yang besar
ya minimal pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap semangat. Kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Semua dengan izin Allah. Bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 25 Bapak nggih, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Sebetulnya Allah itu sudah sering menolong orang-orang mukmin itu. Ya. Jadi di dalam beberapa medan yang banyak itu Allah sering menolong dalam kondisi pasukan yang hanya sedikit. Tapi di sisi lain ketika orang kafir, orang mukmin, jadi satu sisi orang mukmin tidak boleh meremehkan kelompok yang sedikit, tapi di sisi yang lain kelompok mukmin jangan merasa bangga kalau kemudian pasukannya banyak. Itu. Kenapa? Ini terjadi wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum. Dalam perang Hunain termasuk perang Uhud, betapa sangat mengagumkan kalian banyaknya pasukan kalian waktu itu. Gitu. Ternyata apa? Falam tughni angkum. Ternyata tidak mencukupi apa-apa. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Ternyata bumi itu rasanya sempit. Ya karena apa? Karena rasa kesombongannya itu kemudian Allah turunkan kekuatan mereka, ghirah mereka menghadapi orang-orang kafir. Sehingga dengan kesombongan mereka, dengan terlalu pedenya mereka, mengesampingkan petunjuknya Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah yang sudah jangan pindah kemana-mana. Gitu. Karena ternyata dianggap sudah menang. Ya, mereka berebut harta jarahan, harta rampasan perang. Ternyata di balik bukit Uhud itu orang-orang kafir sudah mengintai. Disitulah kemudian berbalik menjadi sebuah kekalahan. Ini jamaah sekalian, sehingga ini sebuah ujian bagi kita semuanya. Maka di sini lanjutannya waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah. Jadi sebetulnya semua itu ujian. Saya pandai bersyukur atau sebaliknya. Itu. Nah, dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara ketika nikmat diberikan kepada kita, kita anggap ini sebagai ujian agar kita bisa menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Tidak justru dengan nikmat itu menyombongkan diri. Jangan mentang-mentang adi kuasa, mentang-mentang aji mumpung, lalu kemudian menindas yang kecil misalnya gitu. Gitu. Kenapa? Antara kita dan kami itu saudara, Pak. Gitu. Enggak usah kemudian yang kita ini mentang-mentang menjadi kita, yang kami juga mentang-mentang menjadi kami. Tapi kami juga enggak usah terlalu kecil hati. Ini enggak ada hubungannya dengan itu loh, Pak ya. Ya. Kasihan loh. Ya. Ada yang ini ada viral itu juga yang abinya kemudian curhat itu, ya Allah. Saya enggak percaya Umi kalau ternyata yang memakai baju oranye itu ternyata dirimu. Ya itulah hiruk pikuknya dunia, Pak ya. Waliyubliyal mu'minin, kembalinya ke situ. Ya. Allah menguji orang-orang mukmin. Minhu, dari peperangan itu. Dari kancah kompetitif di dalam kehidupan dunia ini, sukses maupun gagal, kaya maupun miskin, pangkat maupun rakyat, gitu. Orang biasa maupun penguasa, itu sebetulnya ujian dari Allah. Nah, orang yang beriman menganggap ujian ini sebagai balaan hasanah. Menjadi bala ujian yang baik. Ngerti lho? Sehingga di dalam surah yang lain itu ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua yang diberikan Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan, ya, kaya, miskin, pangkat, jabatan, kekayaan, kemiskinan, sehat, sakit, semua itu merupakan fitnah, ujian, cobaan dari Allah. Itu saja kuncinya. Sehingga ketika kita menjadi penguasa, penguasa ini, kekuasaan ini adalah
ujian, apakah kita bisa menjalankan amanah atau tidak. Ketika kula jenengan turun dari jabatan, katakanlah pensiun atau apa, itu juga ujian agar kita apa? Agar kita menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah. Balaan hasanah. Semua ujian yang menimpa kaum mukmin itu baik. Nggih. Ngapunten, semua yang kita hadapi ini waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah. Innallaha sami'un alim. Nah, dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Di sini sami'un, mendengar li aqwalihim, terhadap perkataan-perkataan mereka. Baik mereka orang-orang kafir yang mengatakan bahwa kami yang pasti menang karena pasukan saya banyak. Ngapunten jenengan yang biasa jadi tim sukses, baik itu pilwali, pilkadal atau apa ya. Saya katakan pilkadal itu karena pemilihan kepala daerah langsung, Pak. Mau dikira aku pelecehan, mboten nggih. Itu. Jadi hati-hati sekali. Jangan sok merasa pokoknya aku sing paling besar ini, pasti menang ini. Tidak begitu. Yang selalu kita lakukan adalah ini sebuah ikhtiar. Kadang-kadang yang satunya satu partai, satunya banyak partai, belum tentu. Semuanya ini menjadi liyal mu'minina minhu balaan hasanah. Innallaha sami'un alim. Sami'un mendengar ucapan-ucapan mereka, juga mendengar ucapan-ucapan kaum mukminin yang kadang-kadang kurang percaya diri karena sedikitnya pasukan mereka. Sehingga orang-orang yang munafik itu tidak percaya dengan kuasanya Allah, tidak yakin dengan kekuatan Allah, sehingga banyak mereka yang kemudian mundur. Ayat yang kemarin kita bahas, gitu, lari dari peperangan. Yaumaz zahfi itu seperti itu. Sehingga dikutuk oleh Allah, ya faqad ba'a bi ghadabin minallah. Justru itu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Orang berjuang itu harus konsisten, komitmen, istiqomah agar senantiasa Allah sami'un, mendengar apa yang menjadi rintihan kula jenengan. Innama ashku basi wa huzni ilallah dalam surat Yusuf. Ada juga wa ufawwidu amri ilallah. Saya menyerahkan semua urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bisa jadi tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak bisa, Pak, kudrah iradah Allah itu kita kalkulasi dengan akliyah kula jenengan, dengan logika, dengan rasio semata itu tidak bisa. Maka konsepnya adalah la haula wala quwata illa billah. Itu seperti itu, Pak. Nih, innallaha sami'un alim. Maha mengetahui apanya bi ahwalihim, ya Allah maha tahu dengan perilaku, pertingkah, solah bawane kula jenengan itu Allah maha tahu. Ya, iki ngono tak gawe ngene, iki menungso kok dadine ngono. Lha niku Allah niku maha tahu. Iki ngono gak tak gawe ngono, menungso iki dadi ngene. Lah niku Allah maha tahu. Niku. Dalam konteks peperangan itu Allah pasti tahu mana yang harus dimenangkan, mana yang dalam konteks pemilihan pun begitu. Sehingga ketika calon kula jenengan menang, itulah izin dari Allah. Ketika kalah itu juga izin dari Allah. Semua atas kudrah iradah Allah, sami'un alimunnya Allah, kan begitu. Ya, sehingga tidak mengurangi kula jenengan di dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kemudian orang-orang kafir itu dikalahkan oleh pasukannya Rasulullah di ayat terakhir 18, dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Kalau kemudian orang kafir itu kalah, dikalahkan orang-orang mukmin dengan pertolongan Allah itu, dzalikumul ibla, itulah ujian Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus wa annallaha, dan sungguh Allah itu muhinu kaidil kafirin, yang akan menghinakan, merendahkan, ya, menjatuhkan tipu dayanya orang-orang kafir. Reko dayane wong kafir, Pak. Niki hubungannya dengan ayat wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Jadi jenengan yang suka biskuit Roma, ya, itu Roma yang dilempar-lemparkan atau Roma Irama. Dulu saya masih ingat ketika tahfidz di pondok itu, wah ayat ini senengane arek-arek biasa nggih guyonan.
Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama irama. Nauzubillah min zalik. Ya, untuk menghibur diri ketika menghafalkan itu dalam kondisi mungkin ya namanya kadang akal itu kan apa ya, pikiran kan suntuk atau apa gitu ya Pak ya. Tapi insya Allah para penghafal Quran itu sungguh luar biasa Bapak. Ya, dulu karena pondok saya itu di desa, jadi pinggirnya itu sawah-sawah gitu. Kalau sudah apa itu sudah sumpek gitu melihat tanam-tanaman yang hijau-hijau gitu, itu sumringah lagi. Ternyata itu ada hadisnya Pak. Ya, jadi Rasulullah itu pernah bersabda, tidak ada yang paling indah dalam pandangan mata kecuali 3 perkara. Ya, yang pertama ayang zurul hador, melihat tanaman-tanaman yang hijau-hijau. Ya, makanya orang tuh kalau sering melihat tanaman yang hijau-hijau Pak, tidak usah pakai kacamata seperti saya. Ya, tidak mudah blawur matanya. Gitu. Yang kedua itu melihat Al-Qur'an kalau nggak salah ya. Dan yang ketiga itu melihat wajah-wajah yang sumringah. Wajah-wajah yang apa itu yang apa ya, ya walaupun nggak ganteng seperti jenengan kan, saya ini kan ya pas-pasan ya Pak ya. Ya, tapi dengan ketulusan panjenengan ini insya Allah itu yang membawa wajah itu berseri-seri. Itu yang sabda Rasulullah mendatangkan cerahnya pikiran, ya tenangnya hati, ya qurrata ayun ya yang dimaksudkan di situ. Sehingga Allah akan senantiasa mendatangkan rahmat Allah kepada kita semuanya. Oke. Baik, saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semuanya ya termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diberikan kemenangan, diberikan pertolongan. Wa man nasru illa min indillah ya. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ibadah, kita bisa ngaji, kita bisa bekerja, beramal soleh. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak mengurangi nikmatnya kepada kita. Justru dengan rasa syukur panjenengan semuanya, la azidannakum, Allah akan menambah nikmat kepada kita semuanya. Jangan sampai Allah jatuhkan azab kepada kita. Ya Pak ya. Balaan hasanah itu juga mengandung bahwa semua yang menimpa orang mukmin itu menjadi dampak positif. Tidak membuat kita frustasi, tidak membuat kita kecil hati, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah akan semakin menyayangi kita dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an wahdina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah ibu kami, para sesepuh leluhur kami, seluruh jamaah kami ya Allah. Sembuhkan segala sakit kami, sehatkan jiwa raga kami, panjangkan usia kami ya Allah, sehingga kami bisa tetap mengkaji ayat-ayat-Mu, bertaubat kepadamu, memperbanyak amal ibadah untuk kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami dari segala macam wabah, musibah, bala, bencana di luar kemampuan kami ya Allah. Angkatlah penyakit-penyakit kami, sehatkan jiwa raga kami, dan jadikan hidup yang sekali ini ya Allah hidup yang mulia dengan petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini ya Allah hidup yang istiqomah, memegang syariat-Mu, mencontoh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal barakah untuk bekal ibadah istiqomah ya Allah, untuk berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah. Ya Allah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.